Mengerikan, line up terbaik Timnas U23 pimpinan Shin Tae-yong, siapakah yang akan menjadi pemain inti di AFF dan kualifikasi Piala Asia? Sebelum kita ke pembahasan, mohon subscribe channel ini dan klik tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola Timnas Indonesia yang terupdate tiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. PSSI memprioritaskan Shin Tae-yong untuk menahodai Timnas Senior dan Timnas Indonesia U23 di sisa kontraknya hingga pertengahan tahun depan. Terdekat, Shin Tae-yong dihadapkan dua turnamen bergengsi untuk Timnas Indonesia U23. Pertama, Piala AFF U23 2023 di Thailand pada 17–26 Agustus tahun 2023. Kedua, sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo, Jawa Tengah, pada 6–12 September tahun 2023. Di sela-sela kualifikasi Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong juga harus memimpin Timnas Senior dalam periode FIFA Matchday 4–12 September tahun 2023. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23, yang bernama Timnas U22, dipoles Indra Syafri dan berhasil meraih pulang medali emas SEA Games 2023 Kamboja, atau menjadi yang pertama sejak 32 tahun terakhir. Timnas Indonesia U23 sebenarnya tidak asing buat Shin Tae-yong. Dia pernah menangani tim berjulukan Garuda Muda itu di SEA Games 2021 Vietnam yang menghasilkan medali perunggu. Lantas, bagaimana starting si Timnas Indonesia U23 jika dikomandoi Shin Tae-yong? Pria berusia 52 tahun itu kemungkinan akan banyak mengandalkan pemain alumnus SEA Games 2023. Shin Tae-yong adalah pelatih yang adaptif. Dia bisa meramu komposisi pemainnya sesuai komposisi yang ada. Pakem 3 penyerang, 4 gelandang, hingga 3 bek kerap dipakai Shin selama melatih Timnas Indonesia. Berdasarkan stok pemain Timnas Indonesia U23 yang sekarang, Shin Tae-yong dapat meneruskan pakem 4-2-3-1 ciri khas Indra Syafri yang sudah terbukti keampuhannya berbuah medali emas SEA Games 2023. Pilihan Shin Tae-yong untuk dibawa mister gawang Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan jatuh kepada Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang pemenang SEA Games 2023. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia juga sudah masuk ke Timnas Senior. Kuartet lini belakang berpeluang diisi Bagas Kava sebagai bek sayap kanan, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang berduet di jantung pertahanan, dan Pratama Arhan di pos bek sayap kiri. Perpaduan Ananda Raehan dan Alveandra Dewangga akan sangat pas di lini tengah Timnas Indonesia U23. Selain sebagai double pivot, keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Raehan, yang energi, dapat menjadi pemain petarung di lini tengah. Sementara Dewangga, dapat memanfaatkan kemampuan olah bolanya dengan mengirimkan umpan jauh akurat ke lini depan. Keduanya akan menopang 3 gelandang ofensif Timnas Indonesia U23 yang bisa diisi Fajar Fatur Rahman di pos sayap kanan, Marcelino Ferdinand di tengah, dan Witan Sulaiman di sayap kiri. Sebagai gelandang sayap, Fajar amat tajam dengan bukti top scorer SEA Games 2023 lewat 5 gol. Adapun Marcelino menjadi roh permainan Timnas Indonesia U23. Sedangkan Witan dapat diberikan kesempatan terakhir yang tidak kunjung kembali ke performa terbaiknya. Satu-satunya opsi buat Shin Tae-yong untuk penyerang tunggal Timnas Indonesia U23 tinggal Ramadan Sananta, yang gacor di BRI Liga 1 musim lalu dan SEA Games 2023. Sepanjang musim lalu, Sananta merangkum 16 gol untuk PSM dan Timnas Indonesia U23, termasuk 5 gol yang mengantarnya sebagai pemain tersubur di SEA Games 2023. Postur Sananta ideal untuk menjadi striker Timnas Indonesia U23. Bomber berusia 20 tahun itu memiliki tinggi 182 cm yang membuatnya lihai dalam duel udara. Gimana menurut kalian?